Maaf untuk semuanya, untuk malam itu sampai sekarang. Seharusnya dulu saya mencarimu untuk bertanggung jawab atas perbuatanku. Prea menggeleng pelan. Di sini Prea juga merasa bersalah dengan apa yang terjadi di malam itu, karena saudaranya lah yang menjebaknya. Mereka berdua sama-sama salah di malam itu. Tidak Tuan, itu bukan salah Anda, tapi ini salah kita berdua, ucap Prea masih dengan nada lembut. Tidak salah perempuan ini menjadi ibu dari anakku, batin Alexo melihat kebaikan Prea. Bisakah setiap hari saya bertemu mereka? Ucap Alexo formal tapi dengan nada ragu, sedikit takut kalau dia tidak diizinkan. Silakan Anda datang kapanpun Anda ingin menemui anak-anak. Saya tidak masalah karena Anda juga berhak atas mereka. Prea tersenyum, membuat Alexo semakin yakin bahwa dia harus mendapatkan perempuan di depannya apapun caranya. Tidak adil jika saya melarang Anda untuk bertemu mereka, karena mereka juga ingin sekali bertemu dengan dedinya. Hanya saja dulu saya tidak tahu siapa dedi mereka, ucap Prea lembut. Alexo tersenyum simpul hingga membuat wajahnya berkali-kali lipat lebih tampan dari biasanya. Meski ada rasa bersalah di hatinya, Prea yang melirik ke arah Alexo sedikit salah tingkah, berada dengan jarak dekat. Ma, kapan perempuan itu pulang? Aku sudah tidak sabar, ucap Wina tersenyum. Biasanya sore dia baru pulang. Mereka berdua tersenyum membayangkan rencana yang sudah mereka susun berhasil. Mommy, Daddy. Setelah selesai, Alexo dan Prea kembali ke toko di mana Alex dan Lexa berada. Meski masih canggung, mereka berdua sudah berusaha. Alex dan Lexa bermain di ruangan Prea. Tidak terasa hari semakin sore, Alexo meninggalkan kantor dari kemarin dan menyerahkan semua urusan pekerjaan pada Arya sang asisten. Dedi antar pulang ya, ucap Alexo yang sebenarnya tidak ingin berpisah dengan keduanya, masih ingin bersama. Tapi Dedi kita pulang bareng Mommy kan, Mommy bawa mobil, ucap Lexa sedangkan Alex hanya diam saja tanpa menyahut. Itu masalah gampang, oke girl. Alexo langsung menelpon Arya entah apa yang dibicarakan. Beres, yuk pulang Dedi yang antar kalian, ucap Alexo setelah mengakhiri teleponnya. Alexo menuntun Lexa dan juga Alex. Mereka beranjak dari tempat mereka bermain menghampiri Prea yang masih berkutat dengan pekerjaannya. Nona Prea sebaiknya kita pulang, ini sudah sore, ucap Alexo canggung menatap manik mata itu yang terlihat sangat fokus pada pekerjaannya. Mommy, Daddy, Mommy bukan Nona Prea, protes Lexa yang hanya diangguki Alex. Mommy, sebaiknya kita pulang, ini sudah sore, ucap Alex sekali lagi tidak ingin putrinya marah dengan nada lirih menahan malu. Kalian sudah selesai bermainnya? Baiklah kita pulang. Sambil merapikan pekerjaannya, Prea salah tingkah. Setelah itu mereka berempat keluar dari ruangan Prea dan berjalan beriringan. Mungkin orang melihat mereka adalah keluarga bahagia, tanpa tahu mereka saat ini sangat canggung karena dilihat oleh Rina dan Nao sambil senyum-senyum. Nah Rin, kalian beresin toko, terus tutup tokonya. Pulang jangan keluyuran lagi, oke? Aku pulang dulu, ucap Prea lembut. Cie, goda Nao dan Rina barengan. Prea yang digoda terus saja berjalan keluar dengan pipi yang bersemu merah, membuat keduanya cekikikan. Ketiga orang yang tadi menyaksikan hanya tersenyum menatap orang yang sudah pergi duluan keluar toko. Setelah sampai di kediaman Kenadi, Prea dan si kembar turun dari mobil diikuti Alexo dari belakang. Anda lebih baik pulang saja, sepertinya Anda sangat kelelahan, ucap Prea lembut sedangkan si kembar sudah masuk ke dalam rumah. Alexo masih ingin berada di dekat mereka namun tidak mungkin karena statusnya adalah ayah si kembar, bukan keluarga. Dengan menghela napas, Alexo bertanya, besok hari libur bisakah saya bermain dengan mereka? Silakan, saya tidak akan pernah melarang Anda untuk bertemu mereka. Terima kasih,
ucap Alexo. Harusnya saya yang berterima kasih karena sudah diantar pulang, ucap Rea merasa sungkan. Kalau begitu saya masuk dulu, takutnya si kembar membuat ulah. Senyum Freya membuat Alexo bertambah berat melangkah untuk pulang. Mobil Anda nanti diantar anak buah saya, teriak Alexo yang hanya diangguki Freya sebelum benar-benar masuk ke rumah. Alexo berbalik dengan tersenyum menaiki mobilnya, serta melajukannya dengan kecepatan sedang, seakan-akan di dalam mobil ada barang berharga. Setelah sampai di rumah, Alexo sudah ditunggu oleh Rea di ruang keluarga karena penasaran. Alexo, kenapa kamu senyum-senyum? Ucap Mama Rea yang tidak sengaja melihat Alexo baru pulang. Tanpa menjawab, Alexo terus berlalu menuju kamarnya dengan senyuman yang tidak pernah diperlihatkan pada orang lain kecuali keluarganya. Apakah berhasil? Semoga saja iya, kalau tidak aku harus segera bertindak dan mengatakannya pada Papa, batin Mama Rea. Hanya si kembar. Pagi yang cerah, bagaimana tidak, sejak bangun tidur Alexo terus saja tersenyum manis. Setelah selesai dengan aktivitas paginya, Alexo yang sudah rapi turun ke bawah dengan terus menyunggingkan senyuman hingga sampai meja makan membuat keluarganya melongo kaget. Tidak seperti biasanya yang selalu saja bertampang dingin dan pelit senyum itu, hari ini terlihat berbeda. Rea melirik suaminya, juga anak bungsunya mereka saling melirik satu sama lain. Rea dan Ofli bingung, namun tidak dengan Diarta yang sudah tahu dari anak buahnya kemarin. Rea dan Ofli menatap Alexo intens. Ada apa kalian melihatku seperti itu? Apa penampilanku aneh? Tanya Alexo yang melihat dirinya sendiri, dia tidak mau terlihat buruk di mata si kembar nantinya. Penampilanku sudah perfect, tidak aneh, gumam Alexo pelan tapi masih bisa didengar yang lain. Mamanya penasaran denganmu hari ini. Yang terus tersenyum tidak seperti biasanya, ucap Rea. Ia melihat kakak tersenyum sedari tadi seperti dunia akan runtuh berantakan, timpal Ofli yang ikut nimbrung. Entah kenapa Alexo gugup dan itu pun tidak luput dari ketiga orang di meja itu. Sebenarnya hari ini Alexo mau bermain dengan si kembar, ucapnya gugup dan menahan gengsinya. Si kembar? Tanya Ofli bingung dan sedikit berpikir siapa si kembar yang dimaksud kakaknya. Sedangkan Rea dan Diarta sudah tahu. Anak kembar kakak, ucap Alexo lagi. Jadi benar kakak punya anak dan kembar? Yang hanya diangguki Alexo, Ofli tersenyum senang dia sudah mempunyai keponakan, pasti mereka lucu, pikir Ofli. Hanya si kembar? Tanya Diarta dengan nada dingin. Rea yang mengerti langsung menggelengkan kepalanya namun Diarta tidak menghiraukannya. Tidak hanya si kembar tapi juga ibunya, tegas Alexo. Bagus, kamu harus mendapatkan ibunya juga. Papa tidak mau dibantai, itu perintah Papa, ucap Diarta karena dia sudah melihat sendiri kasih sayang Freya untuk si kembar. Melalui anak buahnya, juga dia pernah melihat sendiri bagaimana Freya menangis mencari Lexa sewaktu hilang. Ayah tenang saja, timpal Alexo tenang. Baiklah kita makan, sekarang rasanya perutku sudah kelaparan sedari tadi mendengar kalian berbicara, ucap Diarta lagi yang merubah suaranya kembali lembut. Kemudian mereka makan dengan diam, hanya suara dentingan sendok yang menggema. Di kediaman keluarga Kenadi, Pratama sarapan pagi dengan keluarga lengkap ditambah dengan si kembar yang tingkahnya lucu membuat senyuman Pratama tidak luntur. Di samping kanan, Freya bersama si kembar, sedangkan di samping kiri, istri kedua juga anak tirinya. Betapa bahagianya jika itu adalah istrinya yang pertama yang mempunyai sikap lembut, tidak seperti istrinya yang sekarang lembut, di luar kejam, di dalam entah apa dulu yang terjadi hingga dia menikahi perempuan yang berada di sampingnya. Tanpa sadar Pratama berekspresi mengerikan hingga membuat bengkok sendok yang berada di tangannya itu pun hampir patah. Tak, semula suasana tenang menjadi mencekam. Freya khawatir setelah melihat tangan sang ayah yang memerah dan sedikit mengeluarkan darah. Alex dan Lexa hanya saling melirik. Sedangkan Weni dan Wina sedikit bingung. Tidak seperti biasanya, apa karena kedatangan Freya, pikir mereka, kemudian keduanya tersenyum licik.
Ayah, tangan ayah. Pria berdiri dan langsung berlari kemudian kembali dengan membawa kotak obat. Apa yang ayah pikirkan? Kenapa tangan ayah terluka? Dengan nada khawatir sambil mengobati luka di tangan Pratama. Tidak apa, jawab Pratama singkat yang terkesan dingin. Sayang, dia sama sepertimu, selalu saja khawatir berlebihan padahal lukanya tidak terlalu parah dengan luka yang dia derita selama ini karena perbuatanku. Batin Pratama yang terus memandang pria, dalam hatinya terasa sakit saat mengingat perlakuannya pada pria dulu, putri kandungnya sendiri. Setelah selesai, pria melanjutkan makanannya. Weni dan Wina melihat itu merasa bahwa Pratama tidak suka dengan keberadaan pria dan memberikan tatapan benci. Ini pasti karena ulahmu, Prea. Kenapa kamu harus kembali ke rumah ini? Ucap Ina lantang, namun Prea hanya diam tanpa menjawab. Wina, sudahlah, ucap Weni pura-pura. Alex dan Lexa memperhatikan kedua orang itu. Cih, hanya 2 ular saja, batin Lexa. Kalian pikir bisa melukai Mommy? Jangan harap, batin Alex. Perdebatan terus berlanjut. Alexo sudah sampai di depan rumah keluarga Kennedy. Dia turun dari mobil, berjalan melangkah ke arah pintu dengan terus tersenyum, hingga suara keributan di dalam terdengar di telinganya. Anakmu hanya anak haram, mereka tidak mempunyai ayah. Suara itu menggema di telinga Alexo, membuat senyumnya luntur. Seketika dadanya sesak dan amarahnya memuncak. Mereka bukan anak haram, mereka anakku. Apa hak kalian mencibirnya, ha? Bahkan di rumah ini kalian tidak mempunyai hak. Teriak perempuan yang sudah tidak asing lagi di telinga Alexo, itu suara pria yang marah sambil menahan tangisnya. Alexo masuk tanpa mengetuk pintu dan tanpa disadari orang. Kemarahannya sudah berada di ubun-ubun. Kalau saja tidak mengingat bahwa keluarga itu adalah keluarga pria, tentu sudah dia bunuh dan dihancurkan berkeping-keping. Berani sekali mereka. Beraninya kalian? Teriak Alexo menggema hampir di seluruh ruangan, membuat Wina dan Weni menatap ke arah Alexo dengan mematung. Takut? Itulah yang dirasakan keduanya. Kenapa ada tuan muda Alexo? Batin Wina sedangkan Weni sudah gemetaran sedari tadi. Alex melihat pria yang sudah terisak dengan mata sembabnya. Ada perasaan sedih juga rasa bersalah dalam dirinya. Lalu Alex melirik sekeliling, beruntung si kembar maupun Tuan Pratama sudah kembali ke kamar masing-masing. Apa Anda tahu konsekuensinya meskipun Nona Prea bukan istriku, tapi dia masih tetap ibu sekembar, anak saya bukan anak haram yang seperti kalian tuduhkan? Ucap Alex so dingin, dengan hawa membunuh yang menusuk hingga ke tulang-tulang. Alexo menghampiri Prea, menuntunnya duduk di sofa serta mengelus kepalanya lembut, membuat Prea membatu.